Rasul Yohanes di dalam surat Yohanes 1 pasal 3 ini mengatakan kita harus mau belajar seperti Kristus yang mau menyerahkan nyawanya bagi kita orang yang gak dikenal. Paul ini orang Ambon, Tuhan Yesus tuh lahirnya di Timur Tengah, di Yerusalem, gak ada hubungannya Paul ini. Tapi 2000 tahun yang lalu dia mati bagi Paul ini, agar Paul ini terbebas dari dosa. Dan kita memiliki ikatan sekarang, kebebasan untuk menghampiri Tuhan dengan menyebut dia Bapa. Nggak perlu dengan ketakutan lagi. Oleh karena itu mari kita belajar mengikuti teladan Kristus dalam mengasihi sesama kita. Kasih yang sejati itu Bapak Ibu tidak hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Makanya saya mengajarkan di Gereja Rantodo, kasih adalah memikirkan apa yang terbaik bagi orang lain dan melakukannya sebaik-baik yang kita pikirkan itu. Itu kasih sebenarnya. Tapi kalau cuma mikirin apa yang terbaik aja, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Saya kemarin nongkrong lagi makan di pinggir jalan, makan gado-gado dekat lampu merah. Lalu ngelihat manusia silver, Bapak Ibu tahu manusia silver kan, orang-orang yang disilverin gitu. Terus dia cuma diri karena lampu merah kan, dia diri cuma diem begini sebentar, nggak tahu apa bentukannya, nggak tahu, pokoknya berdiri diam, lalu udah sekitar 5 menit 10 menit lalu dia jalan ngedarin ininya. Tukang gado-gado komentar, males tuh orang kayak gitu segala macam. Terus saya bilang gini, kebetulan di sebelahnya biasanya kita ada tukang gorengan itu nggak mau dagangan lagi karena sama pemodalnya disuruh jualan sendiri gitu loh. Di gerobaknya udah ada, jadi dia tinggal beli bahan-bahan, nggak mau. Terus saya bilang, Bang, lu ke tukang gado-gado, Bang, kasih tahu sama bosnya tukang gorengan, mungkin kasih nih manusia silver ini suruh jualan. Ini orang giat loh nyari duit, karena dia nggak punya kemampuan, nggak punya kebisaan, nggak punya keahlian apapun, ya kan, dia cuma bisa begitu, makanya dia nyari duit kayak gitu. Ini menggambarkan orang ini giat, semangat cari duit, kasih modal. Saya bilang cari sama tukang bos gorengan ini, saya bilang ini kan orang ini suruh dagang, tapi nggak ada gunanya. Saya cuma mikirin doang gitu. Apa salahnya kalau saya, Bang, panggil tukang manusia gorengan, mau nggak kerja jual gorengan? Saya cari yang pemilik gorengan, seharusnya gitu ya. Tapi saya cuma mikirin doang gitu. Nah, nggak boleh kayak gitu. Kita harus memikirkan apa yang terbaik buat orang itu, tapi kita juga harus mengusahakan apa yang kita pikirkan baik buat orang itu sebaik-baiknya agar terwujud nyata. Kita nggak bisa bilang saya mengasihimu, tapi cuma ngomong mengasihi, di belakang kita ngejelek-jelekin, ngomongin dasar segala macam. Bapak Ibu, pengorbanan Kristus adalah tindakan nyata dari kasihnya dia. Karena itu dikatakan begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Bapa itu bukan sekedar mikirin bagaimana menyelamatkan manusia. Bapa di surga pencipta langit dan bumi itu tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana manusia terbebas dari dosa. Bapa yang di surga itu ingin bersekutu dengan kita ciptaannya itu, tidak hanya sekedar aduh kasihan banget manusia ini dikuasai dosa, menuruti keinginan daging melulu. Enggak begitu, tapi dia benar-benar bertindak dengan memberikan anaknya. Nah, kasih yang seperti itu harusnya ada di dalam kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih kita melalui perbuatan, terutama pada mereka yang membutuhkan. Bayang kita juga susah Pak, mau makan aja sehari nggak jelas, kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Ingat Bapak Ibu, masih ada orang yang lebih susah dari kita. Kita masih bisa makan sehari, itu puji Tuhan. Kita masih bisa pakai baju bagus, puji Tuhan. Ada orang yang kadang-kadang benar-benar susah hidupnya. Saya kalau pulang kerja sering lewat Geraha Raya itu, dari Alam Sutra menuju Bintaro, menuju itu, ada seorang bapak
yang setiap malam kalau saya pulang itu berjalan ngesot gitu. Bukan suster ngesot aja, tapi ada bapak-bapak ngesot juga jalan. Karena memang kakinya itu saya lihat dua-duanya kecil. Jadi jalannya ngesot tiap hari. Suatu kali saya pernah berhenti, saya nanya, "Pak, mau kemana Pak? Ikut aja Pak." Saya bilang gitu kan. Kan saya orangnya suka sok ramah gitu kan, Bapak Ibu gitu. Jadi, "Pak, ikut saya." "Nggak usah, saya dekat rumahnya di sini," dia bilang gitu. Nah, dari mana? "Dari sana," dia bilang, mau pulang. Tapi tiap hari, mungkin kerjanya ngemis atau apa, saya nggak tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kita masih bersyukur masih bisa jalan. Tante Sun masih bisa jalan, walaupun pakai tongkat ya Tante. Ada orang yang ngesot jalan, nggak punya kaki. Bapak Ibu, jadi jangan pernah berpikir saya ini sial hidup saya ini susah, hidup saya nggak diberkati. Enggak, masih ada orang yang lebih susah dari kita. Oh, Andi beli telur dadar lupa beli cabe ya kan. Masih ada orang yang ninggalin cabe rawit ya dia. Walaupun cuma 10 biji itu cukup lah gitu. Diiris-iris, di urut-urut kasih kecap udah enak gitu. Apalagi kalau ada bawang putih. Telurnya dibuang, kecap sama itu aja dimakan, udah enak banget. Enggak lah, sayang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Sebagai orang Kristen kita dipanggil oleh Tuhan tidak lagi mengasihani diri kita. Aduh, hidup saya susah nih, aduh saya begini nih, aduh saya... Enggak, Bapak Ibu tuh udah dikasihi Tuhan. Udahlah, kalau kita tadi dikatakan kalau kita menuruti Tuhan, karena kita ini anak-anaknya Tuhan, Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Kami hidup semata-mata karena pelihara Tuhan aja, diberkati Tuhan aja. Ya saya pernah cerita, baru umur 50 saya dapat kerja, dikasih kerja. Kerja yang beneran maksud saya, kerja yang beneran di kantor. Jadi pegawai, masuk jam 8, pulang jam 5, itu umur 50. Kalau dipikir-pikir siapa sih Bapak Ibu? Orang kadang-kadang umur 30 aja susah cari kerja. Mujizat. Tapi itulah Tuhan tolong itu. Tapi begini, kita harus belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Kasih Tuhan itu memerdekakan kita. Mari kita merdekakan hidup kita, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan biarkan kita dikekang, diikat oleh keinginan-keinginan kita yang pada dasarnya keinginan kita itu buah dari dosa. Tuhan Yesus bilang, "Ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Mari kepadaku, belajar kepadaku. Pikul yang kupasang, bebanku jadi ringan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kasih yang memerdekakan itu kita bisa belajar dari Kristus. Dalam konteks kita sehari-hari, mengikuti teladan Kristus berarti kita harus siap untuk berkorban demi kebaikan orang lain. Lihat orang lain senang, kita bahagia. Lihat orang lain sukses, kita bangga. Harusnya seperti itu. Dengan menunjukkan kasih yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Mari kita belajar baik sama orang tanpa mengharapkan kebaikan itu kembali lagi ke kita. Bapak Ibu, itu kita semua tuh udah disayang Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan itu sudah kita nikmati. Jadi jangan cari-cari lagi. Jangan cari perhatian, karena Tuhan sudah memperhatikan kita. Bukankah Tuhan Yesus bilang burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan. Bukankah Tuhan Yesus bilang bunga bakung di udara yang tidak memintal, dia lebih indah di padang. Tadi saya bilang di udara, salah, burung yang di udara. Bunga bakung itu di ladang, yang tidak memintal, tidak menenun, tapi lebih indah dari pakaian Salomo. Apalagi kamu, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini kita nggak usah cari-cari perhatian. Apalagi anak sekarang yang kaya.